Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisbeth Susiana Simanjuntak. Kali ini saya akan membuat video tentang pemakaian aplikasi SPSS, yaitu di mana di dalam aplikasi ini dengan menguji metode one way ANOVA, yaitu adanya perbedaan nilai ujian nasional antara siswa SMK yang berasal dari SMK TKJ, SMK Musik, SMK Akuntansi, dan SMK Tata Boga. Demikian videonya akan saya buat. Baiklah, sebelum saya membuat aplikasi ini, sebelum saya membuat video ini, kita buka aplikasi SPSS dulu, seperti ini. Demikian hasil tampilannya. Kemudian kita ke data variable view yang ini. Nah, di sini kita buat namanya X1 dan di sini X2. Nah, di sini kita buat desimalnya angka 0 ya teman-teman, semuanya angka 0. Lalu di values ini kita isi yaitu nomor 1 SMK TKJ, kita add. Yang kedua SMK Musik, yang ketiga SMK Akuntansi, dan yang keempat SMK Tata Boga. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Lalu kita ke data view. Nah, di data view ini kita akan mengisi nilai sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk memudahkan saya dalam pengisian kolom ini, sebelumnya saya sudah membuat di Microsoft Excel ya teman-teman. Di Microsoft Excel, jadi saya copy dulu. Lalu saya masukkan di X2. Kenapa di X2? Karena X2 ini adalah nilai. Nah, X1 ini adalah sesuai dengan jurusan mereka. Tadi angka 1 itu adalah jurusan TKJ, lalu angka 2 jurusan musik. Saya copy dulu. Saya copy. Di sini saya buat angka 2 karena sesuai dengan values yang saya isi. Dan yang nomor 3 SMK Akuntansi. Dan yang keempat yaitu SMK Tata Boga. Maaf teman-teman, kelewatan. Nah, setelah kolomnya sudah saya isi, saya akan ke analisis, lalu ke compartments, lalu saya pilih one way ANOVA. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Dan di sini di dependent list ini saya akan buat X2 di sini ya. Di dependent list saya akan buat X2 dan di faktor saya akan isi X1. Lalu saya pilih post hoc, lalu saya pilih LSD, kemudian continue. Nah, setelah itu saya pilih juga option, saya pilih descriptive dan homogeneity of variant tense. Lalu saya pilih continue dan kita pilih OK.
Nah, kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Nah, demikian tampilannya. Jadi, untuk melihat perbedaan nilai ujian nasional, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dan perbedaan nilai antara siswa SMK yang berasal dari SMK TKJ, musik, akuntansi, dan tata boga. Dan bisa dilihat di sini ya teman-teman siapa yang paling tinggi. Baiklah, demikian praktek saya mengenai perbedaan nilai ujian nasional dengan menggunakan metode One Way ENOVA. Terima kasih. Teman, untuk video yang kedua yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode regresi linear ganda. Berikut ini videonya akan saya tampilkan. Nah, tampilan SPSS-nya masih seperti ini teman-teman. Jadi kita ke variabel view. Seperti ini. Nah, di variabel view ini kita mengisi namanya X1, kita buat namanya X1. Lalu kita buat juga di bawahnya X2. Lalu di sini Y. Nah, pada desimal X1 ini kita buat angka 0 saja ya teman-teman. Nah, pada label X1 ini kita buat namanya uang saku ya teman-teman. Uang saku. Di X2 kita buat motivasi belajar. Dan pada X3 prestasi belajar. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Sebelumnya maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Ya baik, selanjutnya kita ke data view. Seperti ini. Jadi di data view ini kita mengisi X1, X2, dan Y. Jadi tadi X1 ini adalah uang saku, X2 ini motivasi, dan Y ini prestasi. Jadi untuk memudahkan saya dalam pengisian kolom ini, saya sebelumnya sudah membuat di Microsoft Excel seperti ini. Jadi saya copy dulu supaya tidak ribet ya. Saya copy dulu. Lalu saya masukkan ke data X1. Nah, seperti ini. Jadi, untuk mengisi X2, bahwasanya X2 ini adalah motivasi belajar. Saya copy juga dari Microsoft Excel. Saya copy dan saya masukkan ke kolom di sini. Nah, seperti ini. Dan terakhir adalah prestasi belajar. Saya copy dulu. Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Setelah itu kita beralih ke analis. Lalu setelah kita ke analis, kita pilih regression. Nah, setelah itu kita pilih linear. Nah, di sini ada kotak dependen dan independen. Jadi kita masukkan X1 ini pada dependen. Maaf teman-teman, maksud saya kita buat variabel Y itu di dependen. Tadi variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Kita masukkan di kolom dependen. Lalu uang di independence ini adalah uang saku dan motivasi belajar. Nah,
Setelah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini lagi loading ya, jadi kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, beginilah hasil dari analisis data menggunakan metode regresi linear ganda. Ini adalah hasilnya. Demikianlah video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan shalom.